Jemaat GKI GL Bingknia, Selasa 27 September 2022 dimulai. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Tuhan memilih dan menetapkan orang-orang yang diperkenannya. Dengan kuasa-Nya Dia menyertai, dalam kasih-Nya Dia pelihara. Tuhan beri hikmat dan kesanggupan kami memimpin gereja ini. Doa jemaat dan persembahan menopang kami rajin bekerja. Kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk mengantarkan berkah satu pun. Kita akan mengikuti prosesi peresmian gedung gereja dan penghabisan gedung gereja GL Bingknia yang ditandai dengan pengguntingan pita oleh Bupati Teluk Wondama. Dalam kasih Tuhan kepada Bapak Bupati didampingi Badan Pekerja Sinode Wilayah 12, Badan Pekerja Klasis GKI Wondama. Atas nama pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, dan juga bersama-sama dengan pemerintah distrik Klon dan seluruh pemerintah kampung
Distrik Ron, secara khusus pemerintah kampung Niam. Kami akan menghentikan pita gedung gereja baru ini dengan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dengan percaya sungguh bahwa nama Tuhan ada di sini, di dalam rumah ini, untuk dipermuliakan. Badan Pekerja Sinode Wilayah 12 untuk menerima sekaligus membuka pintu gedung gereja. Saya menerima kunci gedung gereja Jemaat GKI GL Bing Niam untuk selanjutnya menjadi aset Gereja Kristen Injil di Tanah Papua, dan selanjutnya akan digunakan untuk pemuliaan nama. Mari teman-teman pelayan, kita akan bersama-sama mentabiskan gedung ini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun, maka sia-sialah usaha orang yang membangun. Dan biarlah hari ini Tuhan, nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Jemaat GL Bing Niam menemukan Tuhan dalam rumah ibadah yang baru ini. Dan hidup mereka dari hari ke hari terus mengalami perkembangan karena Injil Tuhan Yesus Kristus itu. Dari sekarang ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Silakan. Mari Bapak Ibu kita memasuki gedung gereja yang baru dan berlanjut ibadah. Diberi kesempatan kepada paduan suara tenda untuk memuji Tuhan dengan pujian dan silakan. Indah dan
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Hagai adalah kitab yang paling pendek sekali di dalam Alkitab karena di dalamnya hanya terdapat 2 pasal saja. Sesuai dengan namanya, kitab ini bercerita tentang perintah Tuhan yang datang melalui Nabi Hagai kepada umatnya untuk kembali membangun bait suci sebagai rumah Tuhan. Meskipun sangat pendek kisah dalam Alkitab atau kitab Hagai ini, tetapi isinya sangat jelas dan menarik untuk dibaca. Sebab di dalamnya ada panggilan dan perintah Tuhan untuk membangun kembali bait suci yang telah rusak, bait suci yang telah diruntuhkan oleh tentara Babel, sehingga hanya tinggal reruntuhan selama bangsa Israel ada dalam tawanan di Babel. Dan ketika mereka kembali dari Yerusalem, kembali ke Yerusalem, Tuhan menginginkan supaya umatnya kembali memperhatikan keadaan bait suci yang sudah runtuh itu. Dan akibat dari mereka tidak memperhatikan pembangunan bait suci itu, maka mereka tidak akan lagi mengalami berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Tetapi kalau mereka mau memperhatikan dan mau membangun kembali bait suci itu, maka pastilah kehidupan mereka akan dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Dan ini adalah suatu janji yang disampaikan Tuhan kepada umatnya Israel melalui para pemimpinnya dan para pemuka agama mereka, yakni Imam besar Yosua dan Nabi Hagai sendiri. Saudara-saudaraku, setelah kembali dari pembuangan di Babel, umat Israel memulai proses pembangunan kota Yerusalem. Mereka mulai membangun kembali segala hal di dalam semua aspek kehidupan, baik pembangunan infrastruktur mereka, tetapi juga pembangunan ekonomi, juga pembangunan kembali bait Allah yang telah runtuh itu. Terima kasih kepada pelayan ibadah di hari ini dalam peresmian dan penghabisan gedung gereja baru, Bapak Pendeta Sakarias Manau STH dan juga Ibu Pendeta Luciana Nasadin STH. Kiranya firman Tuhan menjadi dasar bagi kita orang semua, bagi seluruh warga jemaat dan pelayan di jemaat GLB Niat. Bapak Ibu persekutuan jemaat serta hadirin sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melangkah pada acara selanjutnya, yaitu sambutan. Namun sebelum daripada itu, kita akan mendengarkan bersama sepatah kata mewakili almarhum Bapak Welen Inuri yang akan disampaikan oleh perwakilan cucu dari Saudara Irianto Inuri. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan dengan tepuk tangan yang meriah. Shalom. Saya bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Injil masuk di Yerusalem, saya masih muda. Yang mewakili Injil di tanah Papua adalah saya punya moyang, namanya Mr. Welen Inuri. Saya percaya dalam masa kehidupan saya tidak tahu sejarah, tapi saya memiliki akar GKI, sehingga pada hari ini keluarga besar Inuri mewakili cucu-cucu yang ada, dan saya mewakili tempat di mana moyang-moyang saya ada di tanah ini. Dan saya bersyukur
lahirlah gereja baru di tempat ini. Tempat inilah dusun di mana cucu-cucu Tete Welen Inuri dan juga semua yang dia berikan di tempat ini. Tadi Ibu Bimbala sudah bicara, Ibu Pendeta besar sudah bicara. Tempat ini sepi, tanah iblis. Itu cerita sudah ada di luar. Prinsipnya adalah bagaimana kita memperbarui Injil. Harapan saya dengan adanya berdirinya gereja ini, Gereja Kristen Injil yang ada di tempat ini. Masyarakat semua saya tahu dari Yende sampai di sini sudah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan main-main. Mewakili keluarga, saya bersyukur kepada bapak-bapak yang ada di sini, lahir di sini, besar di sini, sudah jadi camat, semua sudah jadi. Masyarakat mendukung pembangunan ini. Mari kita bersyukur, dan hari Minggu harus semua stop kerja. Mulai hari Sabtu sore itu istirahat supaya masuk tuh jam muka 5:05. Harus datang tuh dengan segar karena Tuhan dia muka segar. Karena apa? Kita menerima Injil dan sudah ada gereja, kita harus segar. Yang bikin macam royo-royo yang dulu-dulu saya datang. Saya datang tuh saya mandi di kolam sini dan saya naik ke gunung sana. Saya turun ke bawah. Belum ada satu pohon yang terganggu. Tapi saya berterima kasih karena Injil gereja ini berdiri. Demikian yang saya bisa sampaikan. Puji Tuhan, terima kasih. Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati dari depan sini semua tanah ini diberkati terus. Haleluya, amin. Shalom. Salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja ini jangan dilihat secara fisik, tetapi dilihat secara rohani, bahwa disinilah nama Allah ada di sini. Tadi firman Tuhan sudah berkata supaya aku berkenan ada di sini. Gunakan untuk membangun kualitas sumber manusia secara khusus mental iman Kristiani yang berakar pada persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus dan juga kepada sesama, juga membangun jati diri orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak sekalian yang saya hormati, dengan membangun tempat yang khusus yang diperintahkan Tuhan, berarti kita mengundang Tuhan hadir di sini. Ya, 23 September 2015 katakan batu pertama berjalan sampai ini telah kita resmikan, dan gereja ini menjadi tempat di mana nama Allah dipermuliakan dan iman jemaat semakin bertumbuh. Bapak sekalian yang saya hormati, beberapa saat lalu kami datang di sini dan duduk di balai kampung yang menjadi tempat ibadah yang lama. Bagi kami di kampung-kampung di wilayah Ron ini yang bisa kita tata dan memiliki daya tarik wisata yang bagus, kampung ini, jemaat ini, karena sudah teratur rapi, tinggal kita poles saja. Bukan berarti Mena, Yede, Mena, Siabes, dan lain sampai di Kayuwar, Menarbu dan Tinggi. Tapi ini kalau kita tak saja poles, dia akan memiliki daya tarik yang untuk kawasan Pulau Ron. Oleh karena itu, terima kasih jemaat dari jemaat. Kolam di depan tidak ditutup semua. Saya bilang kasih kolam sedikit di depan situ bagi top yang ikan. Nanti unik. Ya. Di sekitar balai kampung pun, misalnya para masyarakat tidak bisa hadir karena perahunya rusak di dulu ya, jadi terpaksa kembali.
barang semuanya dari para pejabat dan peresmian yang kita dari Palu ini kiranya dapat digunakan untuk kepentingan